Denganmu senang hati terasa, bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri mata. Muhammad Tulus Rusidi atau lebih dikenal dengan nama Tulus. Pria kelahiran Bukit Tinggi 20 Agustus 1987 ini mulai dikenal di industri musik Indonesia sejak 2011. Lewat lagunya yang berjudul Sewindu, Tulus mampu memberikan nuansa ringan bagi para pecinta pop jazz. Panjang harimu, tak mungkin bila engkau tak tahu. Pada ajang Java Jazz tahun lalu, Tulus adalah salah satu penyanyi yang paling diminati penonton. Duetnya bersama Raisa mampu menghipnotis penikmat musik tanah air. Pada Februari 2014, Tulus mengeluarkan album teranyarnya yang berjudul Gajah. Hits andalan berjudul Gajah dan lagu baru melambungkan nama Tulus dan membuatnya menjadi salah satu penyanyi solo pria yang diperhitungkan. Berdua kita hadapi dunia. Kalau dengar lagu tadi, kalau dengar tadi ada penyanyi berbaju hitam, dengar suaranya aja udah tahu siapa yang nyanyi Rahma. Suaranya merdu. Suaranya merdu pagi-pagi. Selamat pagi Tulus. Selamat pagi. Pagi. Saya senang banget loh. Kita semua senang banget kedatangan kamu di sini. Saya senang juga. Iya. Karena kita lagi senang-senang, saya juga mau ngobrol banyak sama kamu. Boleh. Dengar-dengar lagi bikin album baru. Apa udah selesai? Sekarang sudah selesai. Ini udah minggu kelima, albumnya dirilis 19 Februari kemarin. Ini udah minggu kelima nih. Setelah album pertamanya itu di tahun 2000. Tahun 2012 awal 12. sih. Ya. Berarti- Udah, jadi setelah 2 tahun album pertama, baru lanjut ke album kedua. Itu kok agak lama juga tuh jeda 2 tahun tuh. Soalnya gini, banyak kejutan dari album pertama. Jadi setelah album pertama rilis, akhirnya ya kejutannya berupa jadwal yang lumayan padat di kegiatan musik gitu. Akhirnya pas mau rekaman album kedua menemui kendala, tapi kendalanya bukan di proses kreatifnya tapi di masalah waktu. Kenapa tuh? Karena jadi susah buat cari waktu ke studionya gitu. Jadi tadinya sih pengennya 1 tahun apa 1 tahun setengah tuh udah album baru lagi. Cuman harus ditahan-tahan Dengan sampai kata lain makin sibuk. Banyak manggungnya. Benar. Nah tadi kita udah sama-sama denger ya Zia, lagu tadi adalah judulnya Sepatu. Sepatu. Lucu ya judulnya Sepatu. Kenapa sampai akhirnya kepikiran membuat judul Sepatu? Kalau misalnya tentang lagu sepatu tuh jadi sekitar tahun 2012 juga sih, itu lagunya juga udah lumayan lama. Saya pernah nge-tweet, saya pernah posting di akun pribadi saya di Twitter, saya posting liriknya tuh kita bagai sepasang sepatu selalu bersama, tidak pernah jadi satu. Dan itu pada waktu yang sangat singkat di-retweet oleh banyak sekali pengguna Twitter, dan dari situ saya kepikiran mungkin banyak orang yang ngerasain yang sama dan jadi inspirasi saya buat nulis lagu yang judulnya Sepatu gitu. Karena kalau misalnya saya mikir sepatu, udah pikirnya sepatunya Cinderella, satu ketinggalan gitu kan. Jangan, nanti itu beda ceritanya. Tapi Tulus itu kan juga jadi opening act di Java Soul Nation kemarin ya. Iya, Soul Nation kemarin. Gimana rasanya? Kayaknya kalau jadi open act selalu sama sih perasaannya deg-degan kan, karena itu benar-benar kita kasih wajah pertama dari si festival itu gitu, dan ya deg-degan. Denger-denger dia sering deg-degan. Iya, emang Tulus sering deg-degan kalau Kayaknya perform. kalau nggak deg-degan jadi nggak seru gitu. Masa sih? Jadi tadi nyanyi di sini masih deg-degan juga? Masih deg-degan. Coba kita lihat Apalagi tangannya, pagi-pagi. coba lihat tangannya masih gemeteran? Masih. Ya Masih ampun. gemeteran ternyata. Apalagi pagi-pagi katanya kalau deg-degan sampai lupa lirik. Emang pernah lupa lirik? Pernah lupa lirik Di mana beberapa waktu kali. perform di mana? Terus ketahuan ternyata bukan beberapa kali tapi sering di mana ya, banyak sih. Pernah di beberapa festival. Jadi kan kalau festival tuh kita nggak tahu ya, misalnya kita datang, kita pikir oh ini festival akan banyak panggung di mana penontonnya akan tersebar ke berbagai panggung. Benar. Terus tiba-tiba pas saya naik ternyata penontonnya lebih banyak atau berkali Dari lipat dari apa yang ekspektasi, saya bayangkan. Nah itu pasti berdebar-debarnya lebih wah. Nah, terus Tapi kan kamu udah biasa nyanyi, kok masih deg-degan? Kalau menurut saya justru kalau nggak deg-degan tuh ada yang salah. Jadi si deg-degan itu yang bikin kita apa ya, buat keluarin energi lebih besar lagi buat Nah terus tampil overcome lebih itu baik. gimana tuh kalau misalnya udah sampai seperti Zizi bilang udah deg-degan tiba-tiba lupa lirik lagi, terus ngapain? Sejauh ini sih belum pernah yang terlalu berlarut-larut sampai semuanya blank atau mau ngapain gitu sih. Sejauh ini masih bisa diatasi lah. Semenit, 2 Penonton menit. masih tetap terpesona intinya gitu Iya loh. suaranya keren banget sih, keren Tapi banget. Tulus ngomong kamu juga jadi Rookie of the Year. Iya.
Dari Ambil Rolling Stone? Iya, Ya. 2013. Itu emang pesaing kamu siapa aja, tahu nggak? Kalau pesaing saya nggak tahu, soalnya itu kan nggak dikasih tahu Nggak dikasih nominasinya tahu ya? siapa. Jadi benar-benar penghargaan itu langsung dikasih ke nama per nama gitu kan. Jadi saya nggak tahu tuh. Nyangka nggak tapi? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Kamu nggak nyangka. Pastinya dikasih tahu dong. Ada sedikit hint gitu. Kamu bakal ini dimasukin ke Rolling Nggak Stone. sih, Bagaimana? nggak dikasih tahu. Rolling Stone tuh selalu penuh dengan kejutan. Kejutan. Dan Oh, oke. tiba-tiba dapet ya. Tiba-tiba dapat, tenang. Ada di kamar pialanya. Oh, ngomong-ngomong album kedua, judul albumnya apa? Gajah. Gajah? Iya. Kenapa gajah? Karena saya kayak gajah. Enggak nih gajah kalau Yang gini mah gajah benar. lucu namanya. Tapi Bukan. karena dia sering dipanggil gajah dulu waktu kecil. Dulunya waktu kecil saya sering dipanggil gajah dan dari situ saya kepikiran setelah saya besar, saya sempat ada dalam situasi Gajah dari dimana- kecil udah besar loh. udah. Saya juga dari kecil udah besar. Oh iya, terus. Jadi saya dulu sempat ada dalam keadaan saya kok nggak nyaman ya dipanggil gajah gitu. Cuman setelah saya lebih dewasa dan mungkin lebih tepatnya saya lebih mengenal ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, saya cari tahu lagi tuh gajah itu sebenarnya apa gitu, apa cerita di balik gajah. Ternyata gajah itu banyak sekali positifnya dibanding negatifnya. Jadi saya justru dulunya yang saya nggak senang dipanggil gajah, saya malah berterima kasih karena pada saat dulu teman-teman saya mentertawakan saya karena badan saya seperti gajah, pada saat yang bersamaan mereka tidak menyadari kalau mereka mendoakan yang baik buat saya. Gitu. Emang apa sih yang positifnya gajah yang kamu pelajari itu? Sosial, daya ingatnya luar biasa, terus terhitung cerdas karena dia bisa bikin perangkat untuk hidupnya sendiri. Terus dia ada kalau betina dia hidup berkelompok dan saling melindungi, dan kalau jantan dia melindungi kelompok betina. Tapi saya ngerasa di sini tuh kayak Lilliput deh. Coba kalau misalnya diantara gini ya. Kita bikin perbandingan gitu ya. Satu, entah Mas tingginya berapa aja? Terus kamu tingginya berapa? 187. Aduh, kamu sih. Saya 176. Nah, coba dilihat saya di antara ini. Iya, makanya kamu ditaruh di sini, Rahma. Makanya kamu ditaruh di sini. Makanya agak maju ke depan sedikit loh. Salah. Lanjut. Tapi ngomong-ngomong album kedua kamu semua nulis sendiri ya? Semua nulis sendiri, sama seperti album pertama juga saya nulis sendiri. Jadi total udah ada berapa lagu yang kamu tulis sendiri? Kalau lagu yang ditulis sendiri jumlahnya udah puluhan, tapi kalau yang direkam berarti sekitar 18-19 lagu. 18-19 lagu. Inspirasinya dapatnya dari mana? Nah, inspirasi. Nah, ini saya selalu bingung kalau ditanya inspirasi dari mana. Masa tiba-tiba langsung datang gitu aja? Emang seperti itu sih Oh, gitu? inspirasi. Jadi karena seringnya gini, kalau sengaja dicari, misalnya saya akan jalan-jalan ke Jogja untuk cari inspirasi, itu pulang-pulang nggak bawa apa-apa, tapi bisa jadi cuman diam di rumah, malah dapat tulisan yang banyak gitu. Tapi bisa juga dengan jalan-jalan, kadang-kadang juga bisa dapat inspirasi. Atau spot menulis kamu di rumah. Biasanya orang suka dapat inspirasi kata kalau lagi di kamar mandi. Kamu gitu juga nggak? Atau lagi di kamar atau di Spot favorit ya? ruang makan? Nggak ada sih, nggak ada. Di mana aja. Di mana aja? Bahkan saya pernah beberapa kali nulis lagu dalam keadaan macet di jalan. Wah, produktif banget ini. Itu kan nggak jalan-jalan tuh. Ya udah tulis lagu aja. Mungkin gajah itu juga dari gak jalan-jalan. Mungkin kali ya. Itu kalau kamu penyanyinya, Rama, bukan Tulus. Tapi kalau misalnya ngomongin album kedua, kamu nih dengan ngikut label siapa sih? Saya merdeka, saya independen. Mandiri? Saya merdeka. Album Kenapa? pertama saya independen, album kedua saya independen, dan mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Emang nggak pengen bergabung dengan satu label tertentu? Saya pernah punya keinginan untuk bergabung dengan label tertentu, tapi ternyata jalan untuk jadi musisi independen di negara berkembang kayak Indonesia tuh besar sekali peluangnya, dan justru tantangannya tuh lebih apa ya? Challenging ya. Iya, karena kita semuanya memikirkan sendiri, tidak hanya memikirkan sisi seninya saja, tidak hanya memposisikan diri sebagai seniman, nulis lagu dan nyanyi, tapi juga strategi marketingnya, promosinya, target-target dan lain sebagainya itu ternyata lebih menyenangkan. Nah sekarang kalau misalnya kamu Tulus melihat musik, warna musik di Indonesia, di Belantika Musik Indonesia, menurut kamu seperti apa? Musik di Indonesia kalau menurut saya sekarang ini sudah lebih, sebenarnya dari dulu juga sudah banyak musisi-musisi yang berani, tapi kalau menurut saya sekarang ini semakin banyak musisi-musisi yang sangat berani gitu, dan semakin lebih ekspresif menunjukkan apa yang menurut mereka baik, apa yang menurut mereka bagus, dan apa yang mereka ingin perdengarkan ke banyak orang gitu. Dan itu ini sih tanda yang bagus buat musik Indonesia menurut saya ya. Oke deh kalau gitu, saya nggak sabar dengar suara merdunya Tulus lagi. Sama sih. Kamu selain ini akan nyanyi lagu apa? Gajah. Gajah. Judulnya Gajah. Gajah. Oke, kita dengarkan Gajah dari Gajah. Silakan. Setidaknya punya 70
bisa melompat, ku mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkap. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi